Halo adik-adik, kembali lagi di YouTube channel saya. Nah, kali ini kita akan bahas topik berhubungan dengan turunan. Nah, kalau kita bicara mengenai turunan, maka ini akan ada hubungannya nanti dengan integral ya. Nah, yuk kita bahas dengan topik kali ini, turunan, melalui konsep dasarnya atau prinsip dasar daripada turunan itu sendiri. Nah, secara umum kita tahu bahwa Y itu sama dengan Fx ya, Y sama dengan Fx. Dimana nantinya kalau kita bicara dengan turunan ini, ada nilai A pada suatu grafik. Kalau saya gambarkan dia demikian. Nah, ini adalah titik O dan ini Y. Nah, serta ini X. Maka kalau kita bagi dia satu, saya bagi dua dulu untuk bisa menjawab turunan itu sendiri. Nah, ini maka ini akan berhubungan dan ini menjadi titik B ya, harusnya ini memotong. Nah, ini adalah Y sama dengan Fx titik A, dan ini Fx tambah H, dan ini Fx, dan ini adalah X, ini ke sini adalah H, dan ini X tambah H. Jadi kalau kita perhatikan di sini, titik A itu adalah titik daripada, perhatikan titik A-nya, titik A itu adalah titik dari Fx dan X ya. Fx dan X berarti X, Fx. Dan titik B itu adalah X tambah H, Fx tambah H. Ya, X tambah H, Fx tambah H. Dengan demikian, kita bisa perhatikan bahwa chordnya ini, chord untuk A ke B, ini bisa kita tuliskan bahwa chord AB ya, itu punya gradien, memiliki gradien sama dengan F X tambah H dikurang Fx, kamu bagikan dengan X tambah H kurang X. Ya kan? Dari mana kita tahunya itu? Ingat lagi, kalau kita mau menghitung gradien, maka itu pakainya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ya, pakainya itu. Kan kalau Y2-nya dari sini kita tahu bahwa dia adalah Fx tambah H, sedangkan Y1-nya adalah Fx, dan seterusnya. Maka didapatkanlah hasilnya, ini kita bisa sederhanakan. Maka ini menjadi F X tambah H dikurang Fx dibagi dengan H. Nah, inilah dia persamaan yang kita dapatkan pada garis A dan B. Maka secara umum kita tuliskan gradiennya. Ya, secara umum kita tuliskan gradiennya adalah, untuk yang ini saya hapus dulu. Maka gradien adalah dengan tangent atau dengan garis yang menyinggung titik A dan B. Maka ini didapatkan bahwa berada pada titik X, Fx, maka ini menjadi limit
H menuju 0, ya, H menuju 0, F X tambah H dikurang Fx. Nah, ini dibagi H, ya. Ingat lagi bahwa kalau dikatakan Fx itu sama dengan Y. Y itu adalah Fx. Fx pada titik X, Fx. Jadi bisa kita tuliskan dia berarti pada titik X, Y. Oke ya, sudah kita nyatakan dan kita dapatkan rumusnya. Coba kita masuk ke salah satu contoh soal. Sebagai contoh soal, gunakan definisi dari F inverse X untuk menentukan fungsi gradien dari Fx sama dengan X kuadrat. Maka ini bisa kita jawab. Maka F inverse X ini sama dengan limit X menuju 0, di mana F X tambah H dikurang F X dibagi H. Dikatakan bahwa Fx-nya adalah X kuadrat, maka kamu tinggal substitusi, ya. Untuk dia Fx-nya X kuadrat sesuai soalnya, berarti limit X menuju 0, F X tambah H dikurang X kuadrat. Ya. Ingat lagi bahwa ini kita kuadratkan. Ya, ini dikuadratkan dibagi dengan H. Maka kita bisa jabarkan limit H menuju 0 ini menjadi F-nya kan sudah hilang ya di sini. Harusnya ini sudah hilang. Maka ini menjadi X kuadrat ditambah 2HX ditambah H kuadrat dikurang X kuadrat dibagi H. Nah, perhatikan bahwa ini bisa dicoret. Maka limit X menuju 0 2HX ditambah H kuadrat dibagi H. Nah, kita bisa faktorisasi. Kamu faktorkan. Maka ini limit H menuju 0. Kamu faktorkan dia. Hanya keluarkan. Berarti H 2X ditambah H dibagi H. Ya. Dibagi dengan H. Maka ini coret. Sama dengan limit H menuju 0, 2X ditambah H. Dengan H sama dengan 0, ya, di sini H sama dengan 0, maka didapatkan dia 2X ditambah 0, maka jawabannya adalah 2X. Ya, paham sampai situ? Selanjutnya, coba kita selesaikan lagi soal yang berhubungan dengan ini. Dengan menggunakan prinsip daripada gradien tadi, di mana pada prinsip gradien, kita recall sebelumnya bahwa
FA ini sama dengan limit H menuju 0 untuk dia F A ditambah H dikurang F A dibagi dengan H. Maka ini menjadi contoh soalnya. Maka ini menjadi gunakan prinsip tadi katanya. Gunakan prinsip ini ya, gunakan prinsip di atas untuk menentukan laju perubahan dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x pada titik x sama dengan 5. Nah, kamu gunakan rumus di atas pada titik x sama dengan 5. Artinya apa? Berarti fx-nya 5, berarti f5 lah kita tulis. F5 tinggal kamu substitusikan terhadap rumus ini ya. F5 untuk dia x kuadrat ditambah 2x, berarti kalau x-nya 5 kuadrat ditambah 2 kali 25 ditambah 10 35 ya, 35. Nah, bagaimana cara menentukan F inverse-nya? Kan F inverse A. Berarti yang ini sudah, lanjut. F inverse A berarti ini sama dengan F inverse 5. F inverse 5 ini sama dengan limit H menuju 0 F X ditambah H dikurang F A dibagi dengan H. Maka ini sama dengan F inverse 5 limit H menuju 0. Kamu gantikan nilainya. Kamu gantikan, tapi terlebih dahulu perhatikan di sini. Berarti F5-nya 5 ditambah H dikurang F5 ya, untuk nilai X kamu gantikan dengan 5 dibagi dengan H. Maka step selanjutnya adalah kamu jabarkan 5 ya, lim H ditambah H menuju 0, maka ini kamu jabarkan masuk ke rumus bahwa kan dia itu di sini dikuadratkan. Dikuadratkan maka menjadi 5 ditambah H kuadrat ditambah 2 kali 5 tambah H dikurang FA. FA-nya tadi F5 kan, berarti kurang 35. Nah, itu kamu bagikan dengan H. Maka didapatkanlah dia F inverse 5 sama dengan 5 atau lim H menuju 0, berarti 25 ditambah 10H ditambah H kuadrat ditambah 10 kurang 2H kurang 35 ya, kurang 35. Ini coba saya geser dulu. Oke. Maka selanjutnya ini kamu bagi dengan H. Maka didapatkan dia lim. Kamu perhatikan, ini boleh kamu coret. Ini 35 habis. Maka tinggal lim H menuju 0 10H ditambah H kuadrat ditambah 2H per H. Ya. Saya pindahin ke sini. Maka itu menjadi
lim H menuju 0, kamu susun ulang, H kuadrat ditambah 10 tambah 2, berarti 12H dibagi H. Step selanjutnya kamu faktorkan. Nah, ini kamu faktorkan. Maka kamu keluarkan H-nya. H menuju 0, maka ini H ditambah 12. Ya, kamu bagi dengan H yang di bawah. Maka ini habis. Maka tinggal lim H menuju 0, H tambah 12. Karena nilai H-nya adalah 0, maka 0 tambah 12, maka jawabannya adalah 12. Ya, itu jawabannya. Nah, dengan demikian dapat kita tuliskan jawabannya ataupun hasil akhirnya menjadi muncul lagi. Sebentar. Oke, sepertinya tidak bisa. Jadi hasil akhirnya adalah ketika fx pada x sama dengan 5, maka nilainya adalah 12. Nah, begitulah adik-adik cara ataupun konsep dasar pertama kalau kita bicara mengenai turunan. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya berhubungan dengan aturan sederhana dalam turunan ya. Tetap dipantau terus videonya dan jangan lupa untuk di subscribe, share, komen, dan like. Terima kasih buat supportnya dan semangat belajarnya.